Oke, ini baru saya sampaikan ke jenengan ini ya. Standar minimal kelayaan menjadi guru Al-Quran. Ini saya ambil dari ustadz saya juga, Ustadz Imam Syafi'i. Saya kalau mencantumkan nama kayak gini, berarti saya kenal ke beliau, beliau kenal ke saya, dan saya sudah dianggap muridnya. Saya juga menganggap beliau sudah jadi guru. Berarti saya sudah pernah berkomunikasi, dan saya sudah minta izin ke beliaunya. Ustadz Imam Syafi'i MPD Sidoarjo, Tilawati Pusat. Standar minimal kelayakan menjadi guru Al-Quran. Beliau adalah peneliti sanad Al-Quran Indonesia dari MQI, Majelis Qiraat Indonesia. Nah, saya pernah belajar dengan tutornya Ustadz Ihsan Ufik itu selama 1 bulan, 1 minggunya 3 kali pertemuan. Berarti berapa? 12 kali, dan ujian akhir alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah. Yang pertama, guru Al-Quran, pikir-pikir sendiri. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tahu baik. Baik itu enggak ta'assuf, enggak sembarangan. Enggak, wala takunu kal Indonesia, enggak, itu enggak baik gitu. Benar sesuai dengan kaidah tajwid ya. Begitu. Bagaimana kita bisa mencontohkan bacaan yang bagus pada murid kita jika kita sendiri belum bagus bacaannya? Maka guru sambil mengajar harus tetap belajar dalam rangka meningkatkan potensi diri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar dan mengajar. Jangan sore mengajar, pagi hari ini belajar. Itu khairukum namanya. Ingin nggak jadi khairukum, nggak usah datang pembinaan. Nggak khairukum panjenengan, terputus ya. Kenapa? Nggak mau belajar, maunya hanya ngajar toh. Nah, tidak seperti itu ya, insya Allah. Makanya yang semangat, kecuali ada uzur, beda. Coba syarat pertama sudah ready nggak jenengan ini? Benar ya? Enggak, serius ini. Benar nggak syarat pertama ini? Iya, proses ya. Karena hasil penelitian Syekh Farabi itu mengatakan di Indonesia itu umumnya tuh yang ngajar ngaji tuh relawan, bukan ilmuwan. Jadi nggak ada guru nemu ponaannya, ayo ngajar ya Ustaz, yang sudah wes pokoknya wes ngajar. Itu relawan dia namanya. Baru setelah itu ikut pembinaan, makanya jadi ilmuwan gitu. Idealnya siapa? Paling apesnya alumni dari TPQ itu. Dia sudah jadi ilmuwan yang sudah dinyatakan lulus. Contoh misalkan Ustadz Syukron, dia punya musola seperti ini. Ada muridnya ngaji, murid dia pertama ngaji banyak, muridnya terus tambah banyak. Nah habis itu Ustadz Syukron bilang ke muridnya, nah kamu duduk di sana, ayo itu tuh ngajinya ke sana. Nah itu sanad sudah turun tuh sanadnya Ustadz Syukron. Sana tuh kayak gitu, sekarang aja ditulis. Jadi di saat jenengan memerintahkan, ayo yang ini ngaji ke sana, nanti baru ke saya. Nah itu berarti sanadnya tuh. Gitu mas. Berarti dia sudah dianggap bisa. Karena dianggap bisa itu bukan diri sendiri untuk Al-Quran ya, harus orang yang mengatakan. Oh dia bagus bacaan, begitu. Dan yang bilang bagus bacaannya harus orang yang berilmu, bukan orang awam. Maka dari itu kalau jenengan mau belajar cari guru, itu salah satunya boleh rekom dari guru panjenengan. Jenengan tanya, Ustadz saya mau belajar untuk mengembangkan ilmu, kira-kira ke siapa? Lah kalau gurunya itu mana? Coba ke guru itu bagus. Lah itu berarti bagus. Gak bisa jenengan share YouTube sulit. Jadi tanya ke gurunya, yang mengatakan bacanya bagus adalah seorang guru juga, bukan muridnya. Karena yang punya ilmunya. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Karena guru itu juga menentukan kualitas ya. Guru juga menentukan kualitas. 1, insya Allah aman. 2, menguasai teori dan praktek ilmu tajwid. Habis ini kita bahas ini soalnya. Cepat aja. Setidaknya guru Quran ketika ditanya alasan mengapa nun sukun bertemu huruf halki dibaca jelas misalkan. Kenapa Bu? Ini bukan tulisan saya, tulisan Ustadz Imam Syafi'i. Kenapa? Tadi yang bacanya bagus, mana ada yang muda-muda ini? Ya, coba jenengan, nggak usah kaget. Itu, coba mengapa nun sukun kalau bertemu dengan huruf halki, huruf tenggorokan, kok dibaca jelas? Ada 2 alasan Ustadz. 1, guru saya bacanya jelas.
Yang kedua di kitab memang disebutkan kayak gitu. Jadi minimal tuh maksudnya tuh kayak gini. Kenapa nun sukun bertemu dengan huruf halki dibaca jelas? Karena jauhnya makhrajnya nun dengan huruf-huruf halki, begitu. Itu aja sebenarnya jawabannya. Kenapa huruf izhar kok 6 jumlahnya? Karena huruf yang jauh dari makhrajnya nun ya hanya 6 huruf ini. Yang lain nggak jauh. Nah, begitu maksudnya itu. Mudah kan kalau tahu? Iya, karena belajar. Coba kalau nggak belajar, mau sampai besok nggak tahu. Mudah, insya Allah. Atau mengapa ada idgham nakis, idgham kamil itu mudah. Kalau yang pertama itu karena makhraj, yang kedua itu karena sifat. Nanti kita belajar pelan-pelan. Di buku tajwid itu sudah lengkap, insya Allah. Oke. Menguasai teori praktik gharib muskilat. Kita sudah belajar ya. Itu ada dua itu, menguasai teori dan praktik. Kalau praktik bisa sudah. La ta'manna ala Yusuf. Nah, sudah, oke, ready. Tapi kenapa kok harus la ta'manna? Kenapa kok harus monyong gitulah? Itu secara teorinya harus tahu. Kenapa harus monyong? Why? Kenapa juga ada yang baca la ta'manuna ala Yusuf? Kenapa ada baca kayak gitu? Nah, itu minimal tahu. Minimal tahu. Kenapa kalau dibaca saktah? Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, kenapa dibaca kayak gitu? Ada itu Bu di kitab, dan ada penjelasan dibaca saktah karena 1, 2, 3. Ada memang. Makanya nggak cukup jenengan belajar pakai metode tuh nggak cukup. Itu ringkasan, metode cepat. Kalau untuk gurunya itu dirancang bukan untuk guru metode itu ya. Dirancang untuk murid. Minimal tahu. Minimal tahu. Nah, LPPTKA harus bisa bersaing itu nanti. Ada sakta wajib, sakta sunnah, tashil, dan sebagainya. Menguasai yang keempat. Menguasai salah satu irama atau nada dari lagu murattal atau tilawah. Walaupun ini bukan sebuah kewajiban, tapi minimal menguasai irama-irama dasar. Sudah ya? Tadi nada apa itu? Nahawan. Di TPQ jenengan pakai nada apa ngajarnya? Ros. Tadi belajar apa? Nahawan. Itu keren ya, Bu. Keren di situ. Iya dah. Nah, minimal usul saya, salah satu pembeda TPQ panjenengan dengan TPQ yang lain, minimal 2 lagu yang diajarkan. 1 saat jilid, 2 saat sudah masuk ke Al-Quran. Nadanya dirubah, tidak masalah. Ya, 2 itu. Jadi ada bahasa lulusan TPQ Al-Ikhlas ini minimal menguasai 2 lagu, Ros sama Nahawan misalkan. Itu sudah sebuah kebanggaan, ya. Lumayan sudah kayak gitu ya. Oke. Mampu menulis Arab sesuai kaidah penulisan. Bagus ya tulisan Arabnya ya. Dhamma itu yang tepat seperti ini. Nah, gini ya. Ah, begini atau begini. Oh gitu ya. Kalau yang tepat itu bukan begini, walaupun daratan. Gak kayak gitu. Nah, begitu. Memang kan ada kaidahnya. Nih belajar sama guru Al-Baitul Amin ya. Kan ada buku apa namanya? Kashifa. Oh siap. Langsung sama Bu Nur. Ya, yang ngarang buku itu Bu Nur. Langsung aja praktek. Minimal jenengan tulis Al-Fatihah itu nya benar. Minimal itu belajar tulis Al-Fatihah. Atau datangkan Ustadz Mufid. Atau Ustadz Fikri. Atau Ustadz Jimli. Ya, Darussolah ya. Datangkan sudah. Itu orang-orang LPPTKA semua itu. Fokus memang urusan menulis. Minimal ya belajar separuh hari nulis Fatihahnya. Bismillahnya yang sering ditulis ya. Sudah bisa pamer ke santri-santrinya. Al-Baitul Amin datangkan Ustadz Mufid. Hampir tiap dulu ya. Itu makanya sekarang guru-guru yang lawas itu nulis Bismillah itu serut begitu. Nulis mimnya itu ya mengapunten. Kan banyak kan kita gini. Seret, kan begini. Begini ya. Oh enggak.
Seret. Nah, begitu Esan. Nah, dari ketok pernah belajar dan tidak tuh ketok ya. Dari meme-nya aja harus kelihatan. Ya, Al-Quran minimal ya, harus tahu itu. Terakhir, memiliki amalan atau riyadhah. Nah, jangan dibiarkan muridnya doain tirakat. Nah, ini satu doa, yuk kita baca bersama ya. Saya ijazahkan, sudah kayaknya minggu kemarin. Sudah. Ya. Nah, jadi saat ini wa ila jami'it tullab jenengan sebut TPQ-nya masing-masing. Jadi artinya dan seluruh santri apa? TPQ Al-Ikhlas, TP Al-Ikhlas, TP Al-Bitra, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilaina wa ila jami'it tullab al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa qulubihim wa karrih ilaina wa ilaihimul kufra wal fusuqa wan nifaqa wal kasala wal isyana. Nah, ini sudah tak lengkapi sama terjemahannya. Insya Allah dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari malas, dijauhkan dari sifat munafik. Tahu munafik ya? Munafik itu punya dua muka gitu ya. Munafik bicara nggak sama sesuai kenyataan, tergantung kondisi. Fasik senang dengan hal-hal yang nggak baik. Kufur nggak mengakui dengan nikmat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan santri kita diberi rasa benci terhadap itu semua. Karena saat di rumah sendirian, saat keluar, siapa yang mengingatkan kalau bukan iman mereka masing-masing, gitu? Dan itu membawa nama baik dari lembaga panjenengan. Coba santri TPQ Al-Ikhlas mencuri kambing di anak kan gimana, Tat? Santrinya yang nyuri, TPQ-nya yang kena. Dia meminta ya ceret, murid ta. Amat coba kita doakan ini ya. Kalau jenengan mau anak jenengan sendiri, Allahumma habib ilaina wa ila waladi. Kepada anakku siapa? Ustazah Bulan enggak usah ya. Belum punya anak, sudah punya anak? Masya Allah. Banyak di TPQ 3. Oke. Oke, silakan Bu Sari, soalnya dibagikan, langsung dijawab, terus kita bahas. Haram nyontek, haram tanya temen. Ya, silakan dibagikan. Ini soal tajwid munakosa tahun 2025 yang kemarin. Diberikan kepada jenengan, bawa pulang ya. Kita bahas dulu sehingga nanti tahun depan, karena 40 soal untuk tahun 2026 diambil dari soal ini. Insya Allah lulus, makanya kita bahas. Jangan dikasih nama dulu. Ya, jangan dikasih nama. Kerjakan. Nah, karena nanti yang mengoreksi itu adalah teman jenengan, bukan jenengan sendiri. Loh, ini ada yang 1 lembar, kurang berarti. Dua lembar itu ya. Kalau yang 1 lembar berarti kurang. Jangan diprank, jangan mau diprank sama muridnya ya. Waktunya 15 menit. Oh, santrinya 10 menit wes selesai. Enggak 100 tapi. Yuk, 15 menit. Enggak boleh. Dikasih nama tah? Mau dikasih nama? Oh, malu, pokok malu. Enggak. Yuk, 15 menit.